diskusi hari ini. Oke, langsung aja. Jadi, Farfetch ini emang nantinya akan mendukung banyak sekali aplikasi dalam, konsep, drug delivery system sih sebetulnya, dan berbagai masalah dalam bagaimana nasib obat dalam tubuh. Jadi kita akan memulainya dari pelepasan obat dulu. Oke, pelepasan obat merupakan proses multi langkah, meliputi disolusi, disintegrasi, agregasi, dan difusi. Jadi pertama itu adalah misalnya suatu obat dalam bentuk tablet, dia perlu terdisintegrasi dulu untuk menjadi suatu partikel yang kemudian kecil. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, dia itu melalui sebuah proses yang namanya disolusi dulu. Jadi molekul air itu masuk ke dalam pori-pori tablet. Itu alasan kenapa tablet tidak boleh terlalu kompak, harus tetap punya pori dan dibuat dalam bentuk awalnya adalah granul yang dikempa atau dicetak. Jadi dia itu perlu ada porinya supaya bisa terdisolusi dan kemudian mengecil ukurannya sampai dia jadi fine particles yang nantinya bisa sangat cepat terdisolusi. Yang kita dapatkan dalam proses ini adalah cairan obat dalam cairan tubuh, kan gitu. Misalnya di dalam saluran pencernaan dia adalah obat dalam cairan saluran pencernaan. Baru nantinya obat itu yang dalam bentuk fine particle-nya yang sudah terlarut ini nantinya bisa terabsorpsi lewat barier khusus, misalnya kalau dalam saluran pencernaan. Bagaimana kalau dia bentuknya suspensi? Bentuknya suspensi mungkin sudah langsung fine particle dan kemudian dia sudah terlarut dalam cairan tubuh dan bisa melewati membran dengan lebih cepat. Itu alasan kenapa ukuran partikel menjadi sesuatu yang menentukan kapan obat terserap. Jadi konsep pelepasan obat ini adalah menjadi suatu apa ya, suatu tahapan yang akan banyak dibicarakan dalam materi diskusi dan difusi. Pelepasan obat dari matrik ini harus terjadi sebelum obat dapat bekerja secara aktif. Anginnya mengganggu. Suara anginnya mengganggu nggak di sini? Cukup keras Pak suaranya. Suara anginnya maksudnya. Oke, saya cari tempat dulu kali ya. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Tes. Oke, saya lanjutin ya. Sudah lebih bagus suaranya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke. Jadi tadi kita udah ngomongin pelukan obat. Jadi dalam tahapannya ada disolusi dan ada difusi. Nah, difusinya itu adalah yang menembus membran ini nantinya dari difusi gitu. Oke, kita lanjut ke apa tuh? Definisinya dari disolusi. Disolusi adalah proses suatu zat aktif dalam ini disolusi dalam terminologi kefarmasian ya. Jadi drug dissolution itu adalah proses suatu zat aktif dari zat sekian padat, bisa tablet, kapsul, serbuk, bisa juga supo, terlepas dan memasuki cairan biologis menjadi larut atau terbawa dalam cairan. Gitu. Kadang dia tidak larut, tapi bisa bisa terbawa dalam cairan dalam ukuran yang sangat kecil. Gitu. Yang nantinya diikuti oleh absorpsi zat aktif ke dalam sistem sirkulasi darah maksudnya. Kemudian, kecepatan disolusi suatu zat aktif dari sediaan padat adalah jumlah zat aktif yang larut per unit waktu di bawah kondisi antar permukaan padat, cair, suhu dan komposisi pelarut atau media yang dibakukan. Jadi ada kecepatan disolusi itu bisa diukur, tapi dalam suatu yang sifatnya statis atau baku gitu, artinya terkontrol. Nah, kalau dalam membran, dalam kondisi fisiologis manusia itu jarang sekali terjadi. Kemudian kita masuk dulu ke aplikasinya sih. Di sini dijelaskan kita akan sering menggunakan uji disolusi, yaitu adalah metode analisis secara psikokimia. Oke, sebentar saya cek dulu slide-nya. Salah urutannya. Oke, saya kembali, saya lanjutkan lagi. Oke, salah urutannya, jadi dalam kondisi yang statis tadi sampai di sana. Lalu kita lanjutkan dulu ke mekanisme disolusi, yaitu adalah larutan dari zat padat pada permukaan membentuk lapisan tebal yang tetap atau film di sekitar partikel. Jadi kalau gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah obatnya. Ketika suatu cairan mulai masuk ke dalamnya, nanti dia itu akan menjadi bentuk yang kristalnya ada kristal obat ya. Jadi nanti akan ada lapisan di sini, disebut dengan lapisan film dengan konsentrasi tertentu. Disebut dengan CS. Kemudian kalau dia itu adalah massa larutan dengan dalam konsentrasi, maka dia disebut dengan CT. Oke, difusi dari lapisan tersebut pada massa dari zat cair. Gitu. Jadi ada proses juga, dia itu
dari disolusinya itu terjadi proses difusi. Kenapa terjadi proses difusi? Sehingga judulnya disolusi dan difusi itu sebetulnya bisa bisa sekalian diceritakan. Jadi di sini prosesnya. Jadi ini adalah suatu yang bentuknya besar, keras, kompak gitu. Kemudian cairan masuk dan nantinya sedikit demi sedikit akan teragregasi dan di sini akan ada suatu lapisan film yang nantinya akan membawa molekul-molekul obat yang sudah berhasil ditarik. Nah, itu adalah proses difusi. Kalau kita ingat difusi itu adalah perpindahan dari suatu molekul satu konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi bagian sini, bagian dalam sini adalah konsentrasi yang tinggi dari sebuah obat, ya kan? Karena dalam bentuk kompak, yaitu semuanya terpusat di dalam tabletnya itu. Kemudian dalam lapisan film inilah terjadi proses difusi layer. Jadi ada teori film, artinya ada lapisan film yang dibentuk di sekitar tablet. Kita imajinasikan ini adalah tablet, jadi ketika dia terdisolusi, akan terjadi proses difusi juga dari layernya, dari obatnya menuju ke layer filmnya dan kemudian akan terbawa oleh misalnya cairan gitu. Nanti akan terbawa sedikit demi sedikit. Jadi itu adalah konsep disolusi yang dibarengkan dengan proses difusi gitu. Nanti lebih banyak lagi. Jadi kita bahas tentang istilah-istilah ini ya, lapisan konsentrasi. Jadi di sini saya lanjutkan seperti tadi, ini ada solid drug particle dan kemudian ada lapisan filmnya. Saya ulang lagi, ini ada lapisan filmnya dan kemudian dia itu nantinya lapisan film ini ukurannya stagnan. Jadi dia ukurannya stagnan dan luas dari atau ketebalannya dari lapisan film ini disebut dengan H, ya, dan konsentrasinya disebut dengan CS. Oke. Dan kemudian ini juga nantinya akan terdifusi seperti gambar saya tadi. Ini cuma mengulang saja dengan gambaran yang lain. Semoga bisa membantu terdifusi molekulnya dan nantinya dia itu ini dalam cairan ya, ini dalam cairan tubuh sini nih. Lalu sini gambarkan diffusion model dari disolusi dan difusi dari sebuah solid drug particle di saluran pencernaan. Jadi ini di lumen, cairan lumennya ini membawa molekul-molekul yang nantinya akan melewati gas GI barrier. GI barrier itu adalah gastrointestinal. GI itu adalah gastrointestinal ya. Sehingga nanti bisa dibawa ke peredaran darah. Dari peredaran darah baru nanti ke seluruh tubuh. Itu proses perjalanan obatnya. Nah, di farmasi fisik ini kita akan membahas berapa ketebalannya, apa pengaruhnya dari perjalanan obatnya, berapa obat yang nantinya bisa terlepaskan, nantinya akan berhubungan dengan jumlah obat yang tersedia di dalam darah atau bioavailability-nya. Di sini dari konsentrasi cairan ini nantinya akan berpindah ke sini. Ini disebut dengan CB. Kalau tadi kan CT. Sebetulnya istilah-istilah saja sih. Nanti mungkin akan ada perbedaan-perbedaan dari istilah-istilahnya. Tapi nanti saya ambilkan sebuah referensi tentang perhitungannya dari Nash-Whitney di sini. Jadi dari Nash-Whitney itu kita diberikan suatu rumus tentang bagaimana cara menghitung kecepatan disolusi. Jadi dalam kondisi lapisan film ini, disolusi rate-nya artinya konsentrasi per waktu ya. Kalau berbicara tentang rate biasanya adalah sesuatu per waktu ya. Kalau di sini dissolution rate itu adalah suatu konsentrasi obat
dalam hitungan waktu itu sama dengan konstanta disolusi obat tersebut, kemudian dikalikan dengan konsentrasi obat di dalam stagnan layer dikurangi dengan konsentrasi obat yang berpindah ke dalam cairan, yang tersedia di dalam cairan dalam periode waktu yang tertentu. Oke. Jadi rate disolusi itu adalah berapa banyak obat yang keluar ke sini ya dalam waktu tertentu, dengan memperhitungkan berapa dia yang tertahan di sini dan berapa dia yang ada di sini partikelnya. Oke, bisa dibayangkan makna dari rumusnya. Oke. Setelah itu, seiring perjalanan waktu, mulai banyak yang bisa diperhitungkan. Kemudian suatu persamaan dari Naismith-Whitney ini mengalami modifikasi. Jadi rate disolusi, ya ini mesti sama kan ya. Ini adalah rate disolusi. Itu adalah diffusion coefficient of drug nih dikalikan surface area dari dissolving solid. Surface area itu adalah ini misalnya tablet ya. Jadi permukaan semuanya ini dihitung berapa surface areanya. Satuannya adalah meter persegi. Milimeter persegi atau saya lupa. Kemudian ini ada luas area, kemudian ada konstanta water per oil, artinya konstanta air minyak dalam satuan koefisien partisi obat. Ini nantinya akan berpengaruh dalam proses perpindahannya dia, karena kan kelarutannya berbeda. Kadang kan ada obat yang sifatnya lebih larut pada minyak, dia itu akan lebih susah terbawa oleh air di sini. Dia kan misalnya sini air, tapi obatnya tidak larut dalam air, maka dia akan cenderung menolak terdisolusi di sini. Kemudian ini sama ya, konsentrasi gradien dari lapisan layernya ke lapisan solutionnya. Kemudian di sini ada P dikalikan dengan H. P ini adalah volume dissolution medium. Jadi volume cairan misalnya kalau di sini adalah di lumennya, berapa cairannya di sini itu diperkirakan. Dan kemudian H ini adalah ketebalan dari stagnan layer. Ini lebih banyak memperhitungkan. Jadi yang berbeda dari rumus ini dan rumus ini adalah di mana ada diffusion coefficient drug, kemudian ada surface area yang diperhitungkan, dan ada koefisien partisi dari obat yang diperhitungkan. Apakah obatnya itu mudah terdisolusi ke dalam cairan tubuh? Kalau dia sifatnya tidak bisa atau menolak air, tentu saja akan lebih susah terdisolusi. Ya, ini modifikasinya. Lalu mengalami modifikasi lagi. Jadi laju disolusi atau dissolution rate itu adalah kecepatan larutnya obat pada waktu tertentu pada suhu dan komposisi media yang ditetapkan. Jadi laju disolusi atau kecepatan disolusi dapat dirumuskan sebagai berikut. Mengalami modifikasi lagi. Ya. Oke, dengan ini adalah penjelasannya. Jadi ada konstanta disolusi masih sama seperti tadi. Ini adalah kecepatan disolusi masih sama ya. Kecepatan disolusinya. Ya. Oke. Tapi di sini dia ada suatu yang diperhitungkan lagi, yaitu adalah volume media.
yang diperhitungkan, yang nantinya didasarkan pada DS ini adalah D-nya mana ya? D adalah koefisien distribusi, S itu adalah luas permukaan. Oke. Jadi sebetulnya hampir sama sih. Ini kan tadi ya di sini ya. Ya. Ini adalah rumus awalnya yang tadi, dan ini adalah rumus yang dimodifikasi kalau misalnya kita sudah tahu konstanta disolusinya. Jadi sebetulnya kalau menghafal rumus tentu saja akan susah digunakan kalau tidak dipahami masing-masing parameter yang diperhitungkan dalam rumus tersebut. Gitu. Jadi kita coba membahasnya dalam satu persatu rumusnya. Ya, tadi adalah perhitungan laju disolusinya. Lalu kita ngomongin disolusi itu apa aja yang bagaimana terjadinya, apa saja kondisi lainnya. Kondisi lainnya adalah kondisi hilang atau sink condition. Jadi molekul saat aktif meninggalkan lapisan difusi menuju media disolusi. Kebayang ya? Molekul saat aktif meninggalkan lapisan difusi. Jadi bayangkan sebuah obat, ya. Ini adalah sesuatu yang menjaring atau membawa molekul obat di dalamnya. Jadi molekul obat itu ada di dalamnya. Ketika kena air, matriksnya bisa saja hancur. Kalau tablet biasanya langsung hancur dan terlarut, tapi kalau misalnya dia itu adalah matriks yang lain, yang bahan obatnya lebih bisa keluar dulu dibandingkan matriksnya hancur, bayangannya adalah seperti ini. Titik-titik ini adalah molekul obat. Kemudian dia akan terbawa keluar. Seperti saya ceritakan tadi, ini adalah konsep bagaimana dia terdifusi keluar, dan nantinya yang keluar ini nantinya akan terhitung sebagai sesuatu kondisi yang terdisolusi. Nah, kemudian molekul yang berdifusi tersebut diganti oleh molekul lain yang dilepaskan oleh zat padat itu. Jadi yang ini yang sudah keluar itu nantinya akan terbawa cairan, ya. Dan ini yang di dalamnya akan keluar lagi terus, jadi akan keluar lagi, terbawa lagi, terencerkan lagi, sampai yang di sini ini hilang. Dalam matriks ini udah nggak ada obatnya sudah di luar semua. Gitu. Jadi sudah keluar semua, itulah yang disebut dengan kondisi sink. Namun, dalam kenyataannya, kondisi sink itu tidak jarang sekali tercapai. Jadi molekul obat itu mungkin saja masih akan tersisa dan berikatan dengan molekul yang lain dari pembawanya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Nah, kalau dalam suatu obat yang A ini adalah constant activity source, jadi dia itu konstan lah dalam kondisi yang apa tuh, yang pengurangannya itu adalah konstan. Jadi penurunan konsentrasinya itu adalah konstan. Jadi dia itu nanti akan berkurang dan nanti sampai kondisi perfect sink. Dan kemudian kalau dia non konstan, dia itu konsentrasi yang perpindahannya atau konsentrasi yang keluar itu dipengaruhi oleh waktu. Gitu. Kalau yang ini tinggal berkurang berapa persen dan seterusnya. Kalau yang ini seiring dengan waktu yang tertentu gitu. Misalnya ini setengahnya gitu. Yang ini adalah per periode waktu tertentu dia itu apa tuh? Semakin lama dia itu semakin cepat misalnya gitu loh. Ini jadi kurvanya kayak gini. Kalau yang di sini mungkin pelepasannya lurus kayak gini, yang ini agak lengkung gitu. Gitu. Jadi yang perlu dibayangkan adalah mengimajinasikan bagaimana obat itu bisa keluar.
Dan seperti apa kondisinya nanti ketika sudah keluar? Apakah dia keluar langsung sekalian? Tentu saja tidak. Dia akan bertahap, dipengaruhi oleh waktu, dipengaruhi oleh kemampuannya dia keluar dari membran, dan itulah yang mempengaruhi eh, kecepatan disolusi. Dan kemudian ada yang berpengaruh lagi dalam kondisi sink, volume media disolusi itu biasanya kan jauh lebih besar dibandingkan larutan jenuh saat aktif. Maka dalam kondisi itu eh, C-solnya itu akan sangat kecil dibandingkan dengan C-sharpnya. Oke, kalau di sini C-sol itu adalah konsentrasi obat dalam larutan, C-sat itu adalah larutan solid. Gitu. Jadi C-satnya itu, C-solnya itu adalah konsentrasi obat yang mampu terlepaskan. Kalau C-sat itu adalah konsentrasi obat di dalam matriksnya atau di dalam di dalam sini. Kalau volume media disolusi itu lebih besar terhadap larutan jenuh zat aktif, maka larutan jenuh zat aktif itu kondisinya adalah C-sol sangat kecil dibandingkan dengan C-satnya, sehingga difusinya bisa berjalan dengan cepat. Dan bisa saja grafiknya bukan seperti ini, tapi grafiknya adalah di awal dia sangat cepat dan kemudian semakin lama dia semakin lambat pelepasannya. Bisa seperti itu. Jadi macam-macam sebetulnya, tergantung dari formulasi obatnya dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Dalam kondisi demikian disebut dengan sink condition atau kondisi hilang. Artinya media disolusi yang digunakan volumenya besar sehingga pengaruh C-sol terhadap kecepatan disolusi dapat diabaikan. Sehingga kalau sebelumnya kita menemukan rumus ini, sebelumnya adalah dikurangi kan. Nah, karena C-sol cairannya apa tuh dalam lapisan dalam sebuah film itu yang apa tuh bagian obat yang nantinya keluar menjadi lapisan filmnya itu terlalu kecil, sehingga C-sol ini bisa diabaikan. Sehingga kita mendapatkan rumusnya seperti ini. Karena C-solnya sangat kecil dan mendekati nol, maka dia dihilangkan. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini saja. Dengan catatan, hal ini terjadi apabila C-sol kurang dari 15% dibandingkan C-satnya. Ya. Sehingga C-solnya adalah 0. Maka kecepatan disolusinya adalah maksimal. Oke. Bisa dipahami nggak ini? Jadi kalau kita bayangkan lagi, ini seiring waktu dia itu akan keluar terus gitu kan. Tapi dalam kondisi awal, bagian solidnya ini bagian apa tuh? Bagian solid dari obatnya ini nantinya akan sangat sangat cepat sekali dia terdisolusi, sehingga yang tadinya ada suatu teori film itu sudah bisa diabaikan karena dia tidak lagi membentuk suatu layer yang stagnan, layer yang dengan ketebalan tertentu, sehingga dia diabaikan dan menjadi nol, dan di mana dalam kondisi sink tersebut, dalam kondisi itu disebut dengan kondisi sink, kecepatan disolusinya adalah maksimal. Segitu dulu, semoga bisa diterima. Kemudian ketika C-solnya meningkat, maka kecepatan disolusinya menurun. Ya, jadi kalau konsentrasi obatnya, ya, ini sudah mulai lebih banyak di sini daripada di dalam matriks obatnya, maka kecepatan disolusinya akan menurun. Ya, karena kemampuan menariknya sudah lebih lemah, karena di sini lebih lebih konsentrat. Jadi si tabletnya itu mulai menurun. Kalau digambarkan dalam waktu, maka ketika di awal kecepatannya sangat maksimum dan kemudian seiring dengan waktu dia mulai stagnan gitu. Nah, inilah kondisi sink. Di sini ini adalah kondisi sink.
pada uji disolusi, sehingga ya saya lanjutkan, sehingga pada threshold-nya jauh lebih kecil daripada T-sat-nya. Jadi kecepatan disolusi itu akan menurun ketika dia itu threshold-nya meningkat. Namun kalau threshold-nya menurun pada uji disolusi, threshold-nya lebih kecil daripada 15%, maka kondisinya seperti rumus yang tadi. Gitu. Oke. Kemudian kita gunakan sebuah contoh di sini. Ya. Nanti ada sebuah disolusi intrinsik dan partikular. Belum ya, belum di bagian formulasi belum ada. Nanti kita coba bahas. Kita lanjutkan dulu. Suatu granul obat, ini contohnya. Kalau dibahas bakal makan waktu sih. Yes, intinya masukin rumus lah. Jadi masukin rumus, masuknya kemana? Gitu. Jadi suatu granul seberat 0,55 gram, luas permukaannya, kemudian dilarutkan dalam ini adalah volume cairannya, volume solutionnya, dan kemudian setelah menit pertama ini adalah C sol kurangi C satnya, atau di sini konsentrasi obat yang berpindah lah, konsentrasi obat yang terdisolusi. Jadi ini adalah jumlah dari zat larutnya. Oke. Jadi ketika dimasukkan, rumusnya akan seperti ini. Jadi CS-nya adalah ini. Kemudian S itu adalah surface area ya, adalah ini. Kemudian konstantanya yang kita cari. Kemudian M itu adalah massa obat yang larut pada waktu tertentu. Jadi pada ini adalah jumlah di sini, dan kemudian dapatkan konstanta segini. Oke, ini dalam kondisi sink. Dan dalam kondisi non sink, artinya dia dalam kondisi yang tidak stabil, maka kita bisa memperhitungkan di waktu berikutnya bagaimana konstanta disolusinya. Jadi dia mengalami perubahan ketika konstanta disolusi dalam kondisi sink dibandingkan dengan dalam kondisi non sink. Oke. Kemudian yang dicontohkan di sini adalah lapisan difusinya atau H dalam kondisi ketika dia itu non sink. Jadi berapa kondisi non sinknya? Jadi masukkan aja rumusnya dari kondisi ini. Oke, yang perlu diingat konsepnya adalah tebal lapisan difusi itu hanya terjadi ketika kondisi non sink. Oke. Yang mana sih namanya non sink? Ini adalah kondisi non sink. Jadi dia itu membentuk lapisan filmnya dulu. Nah, ini masih banyak soalnya. Jadi kita lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi disolusi zat aktif dari sediaan tablet. Faktor yang berkaitan dengan sifat fisik-kimia zat aktif, itu bisa ukuran luas permukaan dari zat aktifnya, dari obatnya, kemudian ada kelarutan jenuh dari zat aktif, kemudian konsentrasi zat aktif terlarut dalam larutan tuah, misalnya makin kecil C-sol, kecepatan disolusinya makin meningkat, kemudian koefisien difusinya, dan pengaruh modifikasi dari zat aktif. Ini ada penjelasannya di sini, bisa dibaca. Jadi ukuran dan luas permukaan partikel berpengaruhnya di mana? Di luas permukaan. Kalau ukuran partikel halus, maka luas permukaannya besar, sehingga kecepatan disolusi semakin tinggi. Pengecilan ukuran partikel, misalnya dengan penghalusan, penggilingan, mikronisasi, pembuatan nano, itu nantinya akan mempercepat kecepatan disolusinya. Oke. Jadi
dia itu nantinya akan berpengaruh pada ketersediaan ruang untuk molekul air yang masuk. Kemudian larutan jenuh zat aktif. Makin besar C-zatnya, makin besar kecepatan disolusinya. Jadi untuk meningkatkan larutan zat aktif, bisa antara lain dengan membuatnya dalam bentuk garamnya. Jadi kalau dalam bentuk garam, tentunya kelarutannya akan lebih baik daripada bentuk kerionnya. Kemudian bisa juga sesuatu yang dipengaruhi oleh sumber risiko yang lain, ya, misalnya adalah pH, solvasi, polimorfisme, atau pembentukan kristal yang sangat yang susah terlarut. Kemudian yang berpengaruh berikutnya adalah koefisien difusi. Jadi difusi ini nanti akan kita bahas lagi di bab berikutnya sih. Jadi suatu disolusi itu, saya ulang lagi nih, dia itu memerlukan proses difusi dari matrik obatnya. Jadi koefisien difusi dari suatu molekul itu nanti akan berpengaruh pada kecepatan disolusinya. Oke, kemudian pengaruh modifikasi zat aktif. Jadi zat aktif yang bersifat amorf lebih cepat terdisolusi dari bentuk kristalnya. Lalu polimorfisme, misalnya bentuk metastabil, lebih cepat terdisolusi dari bentuk yang stabil. Kemudian bentuk hidrat lebih susah terdisolusi daripada bentuk anhidrat. Ya, misalkan ampisilin anhidrat lebih mudah terdisolusi daripada ampisilin trihidrat. Oke. Karena kalau sudah mengandung hidrat, dia itu lebih susah, lebih jenuh dia, lebih susah terlarutnya. Kemudian ada faktor yang berkaitan dengan formulasi yang lain adalah pengaruh eksipien. Pengaruh eksipien itu artinya bahan tambahan. Sebetulnya agak susah dijelaskan di sini, tapi pokoknya kalau dalam sebuah formulasi ada bahan-bahan tambahan yang nantinya berkaitan, yang berpengaruh, nantinya akan membuat suatu matriks yang melepaskan. Obat itu punya karakter berbeda-beda dalam mendisolusikan zat aktif. Jadi dalamnya ini kan terperangkap zat aktifnya banyak terperangkapnya. Kemudian ini dipengaruhi oleh eksipien. Kalau sebelumnya kan udah pernah tahu eksipien itu apa ya, adalah bahan tambahan. Jadi bahan tambahan yang bisa mempengaruhi matriksnya ini, bisa pengisi, bisa disintegran, bisa lubrikan, bisa pengikat, dan bisa surfaktan. Dari nama-namanya saja, misalnya mengikat, kalau yang ikat makin banyak berarti makin kuat, makin susah dia dilepaskan untuk molekul obatnya. Kalau disintegran diperlukan juga dalam sebuah tablet, tujuannya adalah mempermudah dia terdisolusi gitu. Jadi proses itu jadi keseimbangan sih sebetulnya. Pengisi ini untuk apa? Pengisi ini adalah yang nantinya mampu membuat retakan-retakan atau membuat dia itu terpecah menjadi yang kecil-kecil. Dan nantinya akan menyebabkan disolusinya biasanya lebih cepat. Jadi kalau pengisi itu dipilih yang sifat kelarutannya lebih baik dalam air. Ada juga pengisi yang membuat tablet menjadi keras sehingga menurunkan waktu hancur dan kecepatan disolusi. Kemudian yang berkaitan dengan manufaktur. Ini cara pembuatan mungkin lebih banyak dibahas di formulasi nanti. Nanti ada metode granulasi. Ya, bisa dibaca sih sebetulnya. Metode granulasi ada yang granulasi basah, granulasi kering. Kemudian bagaimana pencetakannya, apakah dicetak, apakah diberi tekanan, kemudian kekerasan pengempaannya, tekanan kompresi lah intinya, itu juga berpengaruh. Ya. Bagi contoh sini, gaya kompresi yang terlalu besar meningkatkan suhu selama kompresi. Dengan meningkatnya suhu dapat mencairkan lubrukan lemak. Karena pencairan ini, maka lemak akan menyalut partikel zat aktif sehingga zat aktif susah dibasahi, sehingga kecepatan disolusi makin gitu. Kemudian penyimpanan juga bisa menjadi masalah dari solusi.
Dan kemudian baru kita masuk ke dalam pengujian disolusi. Jadi pengujian disolusi itu adalah salah satu syarat mutlak dari sebuah sediaan. Sehingga konsep praktis ini bisa diaplikasikan. Jadi disolusi itu ada metode analisis secara fisik kimia guna mengukur kecepatan atau besar konsentrasi sel aktif dari sediaan yang terlepas dan terlarut pada kondisi yang telah ditetapkan. Jadi kegunaan uji solusi itu adalah misalnya mengecek sediaan yang kita buat itu pemantauan, kemudian apakah produk yang kita hasilkan, misalnya tablet yang kita hasilkan dari batch ke batch itu seragam mutunya, kemudian menjamin ketersediaan hayati, karena pengaruh pelepasan obat adalah nantinya melewati membran yang nantinya akan menjamin bioavailability. Oke. Kriteria sediaan tablet atau kapsul yang diuji disolusi, ada kriterianya sih, bisa dibaca. Tapi kita langsung ke konsepnya saja. Di uji disolusi itu ada uji disolusi intrinsik dan uji disolusi nyata yang tadi disebutkan. Jadi uji disolusi intrinsik adalah penetapan zat terdisolusi dalam suatu sistem yang luas penampangnya konstan. Jadi intrinsik itu adalah kondisinya konstan, biasanya untuk sel aktif. Dan uji disolusi nyata itu adalah uji disolusi zat aktif dalam sediaan, yaitu misalnya tablet. Kalau uji disolusi intrinsik artinya yang digunakan adalah zat aktif dalam suatu membran-membran yang diujikan. Sedangkan kalau uji disolusi nyata itu dalam bentuk suatu alat dari lab sih. Jadi ada yang di sini adalah cairannya, kemudian sini tabletnya diletakkan dalam sebuah, ada yang metode bentuknya keranjang, ada yang bentuknya dagu. Ini contohnya kalau uji disolusi intrinsik, ini adalah zat aktifnya ditempatkan di sini dan kemudian di rotor dan kemudian dilihat berapa kemampuan melepaskan pelepasannya. Kemudian kalau uji disolusi nyata, dia itu ada tabletnya yang ditaruh dalam panjang dan ada tablet yang ditaruh di sebuah dayung, taruh di bawah aja gitu. Jadi ininya ada metode dayung ya, ada dua tipe. Oke, ini dia untuk gambarannya. Tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, melalui sini kita bisa mengimajinasikan berapa cepatnya, berapa jadi kita bisa membayangkan obat itu nanti akan terdisintegrasi di mana? Apakah di lambung sudah bisa terdisolusi? Apakah di usus dia baru terdisolusi atau malah di kolon? Jadi kita bisa memperhitungkan. Nah, itu nantinya hubungannya apa? Nanti hubungannya adalah bagaimana kita memformulasikannya. Jadi kalau formulasinya ini nantinya kalau nantinya kurang tepat, nanti maka pelepasan zat aktif itu akan berada di tempat yang tidak sesuai dengan tempat absorpsinya. Jadi kalau bagian formulasi tentunya akan memainkan formulanya sehingga nantinya kecepatan disolusinya akan bisa diprediksi dan dilepaskan pada suatu targetnya, misalnya di usus gitu. Misalnya di sini ya kita bisa memperhitungkannya dengan alat-alat ini. Sebetulnya masih ada bentuk-bentuk lain dari pengujian, cuma yang ada di farmakope dan GSP.
Itu adalah metode keranjang dan metode dayung yang biasanya standar ya. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi kecepatan pengadukan itu mempengaruhi persen terlarutnya. Jadi kalau 100 rpm dia akan sangat tinggi. Bentuknya adalah seperti ini, langsung naik. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Di sini adalah waktu. Ini adalah konsentrasi dalam persen terlarut, disolusi lah. Solusi. Jadi dia itu akan tinggi cepat gitu. Ini dalam kondisi sync, dan yang dia itu sudah mulai melengkung ini adalah dalam kondisi non sync. Ini adalah kota maksimumnya dan kemudian nantinya akan berkurang. Nah ini kondisinya dia itu tidak pada posisi maksimal. Jadi kecepatan pengadukan berpengaruh pada pelepasan obatnya. Dan kemudian ada juga yang berbagai media, misal menggunakan berbagai media yang sifatnya berbeda-beda sehingga suatu zat aktif ini adalah loratadine dalam asetat, jadi dilarutkan dalam berbagai jenis media. Ada yang medianya adalah HCl, ada yang medianya adalah SLS, sodium lauryl sulfat. Itu berbeda-beda, dan kemudian tipe dayungnya, ada tipe dayung dan ada tipe keranjang, itu juga berpengaruh pada pelepasannya. Jadi ini adalah suatu informasi standar dalam mengukur suatu pelepasan obat dari sediaan solid. Kalau ini sediaan solidnya adalah kapsul gelatin lunak dalam berbagai media, jadi dia berbeda-beda. Di air sama di apa nih? Di air dia itu mana yang air ini ya? Kurang jelas sih. Nah, ini air kayak. Jadi intinya adalah media pendisolusinya itu juga berpengaruh pada profil disolusinya. Udah 1 jam ya. Sisa 40 menit, semoga bisa selesai. Kita lanjut ke difusi. Tadi adalah disolusi. Solusi itu adalah bagaimana suatu review lagi, bagaimana dia suatu sediaan itu bisa terbasahi dan kemudian zat aktifnya keluar. Nah, ini adalah disolusi. Kemudian kita ngomongin difusi ya. Bisa difusi dari dalam sini atau bisa difusi dalam membran. Jadi intinya dia adalah perpindahan suatu molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah karena ada suatu barrier. Kita lanjutkan ke difusi. Difusi adalah proses migrasi dari suatu molekul dari suatu konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui suatu pergerakan yang random. Dia juga bisa terjadi pada pada kondisi perpindahan satu sisi membran ke sisi lainnya. Dan kemudian difusi ini sangat bergantung pada waktu, dan perpindahannya ini juga bisa dipengaruhi oleh energi kinetik dan kecepatannya, kemudian muatan dan ukuran dari molekulnya itu sendiri. Kalau digambarkan, prosesnya adalah dia itu adalah proses perpindahan molekul secara individual. Artinya dia bergerak sendiri karena ada pengaruh konsentrasi. Individualnya itu maksudnya individunya si molekulnya sendiri. Dia otomatis saja dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.
kemudian dalam pergerakannya ini kita mengenal suatu notasi dari perumusannya adalah jumlah konsentrasi per jumlah yang perpindahannya. X-nya itu adalah jarak biasanya. Bisa juga per waktu kalau dia itu adalah kinetikanya atau kecepatannya. Oke, ini adalah gambaran difusi di mana satu molekul warna yaitu dipindahkan dari sama-sama di air ketika ada membran semipermeable. Kalau si airnya itu mengandung molekul warna, maka konsentrasinya akan tinggi ya. Kemudian dia itu nanti akan perpindahan ke dalam tahap ke air yang belum isi warna, sehingga nanti akan tercapai suatu equilibrium. Artinya jumlahnya ini sisi sini sama dengan sisi ini. Ini adalah difusi dari satu solo. Dan kemudian ketika suatu zat warnanya itu dua zat warna berbeda, itu dipisahkan oleh membran ini, nantinya dia akan saling berpindah sampai terjadinya konsentrasi equilibrium. Jadi ini sebetulnya gambarannya sama saja. Pokoknya dia akan terjadi perpindahan molekul sampai terjadi suatu konsentrasi yang sama yang disebut dengan equilibrium. Ini adalah konsep dari difusinya. Lalu kita akan ketemu dua hal utama dari difusi sendiri, yaitu adalah koefisien difusi dan koefisien permeabilitas. Seberapa permeable ini dan seberapa mudah dia pindah. Koefisien difusi adalah seberapa mudah dia pindah. Kalau koefisien permeabilitas adalah seberapa mudah dia ditembus dan menyediakan kesempatan untuk berpindah. Ya. Oke. Jadi difusivitas adalah sifat material yang menjadi dasar dari sistem yang bergantung pada zat terlarut, suhu, dan medium tempat difusi terjadi. Lalu molekul gas berdifusi dengan cepat melalui udara dan gas lainnya. Difusi dan cairan difusivitas dalam cairan lebih kecil dan dalam padatan lebih kecil lagi. Kemudian molekul gas lewat dengan lambat dan sulit melalui lempengan logam dan barrier shower kristal. Yang perlu kita ingat adalah ada tiga jenis molekul. Jadi misalnya dia itu adalah gas itu akan susah melewati suatu barrier yang sangat tebal, ya kan? Cairan apalagi. Jadi difusivitas itu adalah suatu kondisi di mana dia itu mudah tidak berdifusi berdasarkan bentuknya. Difusivitas adalah fungsi dari struktur molekul difusan pada bahan penghambat. Jadi bagaimana seberapa mudah dia melewatinya itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau jenis dari molekulnya dan yang menghambat itu seperti apa, sehingga nantinya akan ada suatu yang namanya koefisien difusi. Contoh koefisien difusi gas dan cairan yang melewati air, kloroform, dan bahan polimer itu ada di slide berikutnya. Dan kemudian perkiraan difusi dan permeabilitas obat-obat yang keluar dari pelarut air melalui membran itu dapat dilihat di tabel ini di 2 slide berikutnya. Ini adalah gambarannya, buram sih, karena screenshot dan ukurannya kecil. Jadi kalau etanol dia itu kemampuan difusinya seberapa sih di air? Gitu.
dan seterusnya. Ya, kalau ini adalah obat yang melewati permeabilitas suatu membran. Jadi koefisien permeabilitas membrannya akan sangat dipengaruhi oleh jenis-jenis obatnya dan jalur-jalurnya. Jalurnya. Ini tempat percobaannya misalnya human genome, kemudian ada multi genome dan seterusnya. Oke, ada nanti sekalian saya bahas. Ada pertanyaan. Nanti saya bahas pertanyaan. Jadi ini adalah dalam kondisi tertentu, jadi dia itu permeabilitasnya sangat dipengaruhi oleh jenis dari membrannya dan jenis dari bahan obatnya yang bisa berpengaruh pada koefisien difusi dan koefisien permeabilitas. Artinya dari awal, konsep awal itu kita mengetahui difusi itu berbeda-beda, sehingga kita bisa mengukur suatu kemampuannya berdifusi dan suatu kemampuan barrier atau membran untuk menghambat proses difusi. Kita imajinasikan kita yang orang yang dulu meneliti tentang ini. Jadi orang yang meneliti itu melihat fenomenanya adalah ada koefisien difusi dan koefisien permeabilitas. Jadi ada dua hal dulu yang kita amati, yaitu adalah bahan obatnya yang mampu tidaknya melewati dan ada membrannya seberapa kemampuannya untuk melewatkan. Sehingga dalam prosesnya ini ada hukum difusi Higgs. Jadi yang mendiscover pertama proses difusi itu adalah Higgs. Higgs ini menemukan bahwa persamaan matematika dari konduksi panas yang dikembangkan oleh Fourier pada tahun 1822 dapat diterapkan pada perpindahan massa dalam menentukan proses difusi dalam sistem farmasetik. Oke, rumusnya adalah seperti ini yang tadi ditanyakan. Satuan-satuannya biasanya terstandar. Ada standarnya, cuma maaf tadi yang di solusi saya tidak melengkapi, tapi yang difusi ini semoga sudah lengkap. Okay. Jadi hukum difusi fix itu yang perlu diingat adalah flux atau kemampuannya dia mengalir, kemudian ada jumlah massa yang mau dialirkan, dan kemudian ada luas permukaan dalam dan waktu. Oke. Hukum difusi fix. Ini adalah rumus awalnya dalam perpindahan konduksi panas. Jika dalam suatu konsep obat, ini juga bisa dimanfaatkan di sini. Jadi ada sesuatu yang disebut dengan flux atau perpindahannya itu berbanding lurus dengan gradien konsentrasi per jarak. X itu adalah jarak. Jadi berapa dia jauhnya sudah berpindah atau berdifusi. Ini adalah rumus difusi awal. Oke. Dan dari sinilah kita bisa menentukan koefisien difusi. Yang umumnya kita bisa amati dalam pengujian adalah fluxnya, berapa perpindahannya. Kan kita bisa ukur, kemudian berapa konsentrasinya, berapa perpindahan konsentrasinya, dan kemudian berapa jaraknya itu kan bisa diukur. Jadi tanda negatif pada persamaan ini adalah menandakan bahwa difusi terjadi dalam arah yang berlawanan, yaitu adalah kenaikan konsentrasi karena arah X-nya adalah positif. Jadi dia itu minus karena biasanya perpindahannya itu kan jauh lebih kecil. Kemudian difusi terjadi dalam arah penurunan konsentrasi. Difusan flux selalu bernilai positif. Jadi difusi akan berhenti jika tidak terdapat lagi gradien konsentrasi. Yang menentukan
yang menentukan proses difusi itu adalah gradien konsentrasinya kan. Ketika dia itu ada gambarnya sih, saya nggak perlu gambar. Jadi dia tidak ada perpindahan lagi, maka dc per dx itu sudah nol, artinya tidak ada perpindahan lagi. Dan ini adalah kondisi yang kita sebut dengan equilibrium. Oke. Sehingga hukum Fick pertama yang berhasil di-establish adalah yang ini. Jadi meskipun koefisien distribusi tampak selalu seperti konstanta perbandingan, koefisien ini biasanya tidak tetap atau konstan. Jadi dia itu sangat bergantung pada jenis dari ya, tergantung dari jenis konsentrasi, kemudian suhu, tekanan, sifat larut, dan sifat kimia difusan. Jadi koefisien distribusi ini kan dipengaruhi oleh ini. Jadi dia bisa berubah-ubah. Tidak seperti konstanta lainnya yang selalu tetap. Gitu. Lalu diturunkan hukum Fick yang kedua, yaitu adalah suatu persamaan untuk transport massa yang menekankan pada perubahan konsentrasi terhadap waktu pada tempat tertentu, bukan pada massa yang berdifusi melalui satu satuan luas barrier. Ya. Jadi ini lebih fokus pada waktu dan tempat. Dikenal dengan hukum Fick kedua. Oke. Hukum Fick kedua itu adalah dibayangkan dalam bentuk seperti ini. Jadi ketika ada suatu membran di dalam, di tengah-tengah, di sini adalah bagian donor compartment. Jadi di sini adalah yang membawa konsentrasi tinggi, dan ini adalah membrannya yang mampu melewatkan flux out-nya. Dan di sini disebut dengan reseptor compartment. Jadi perpindahan dari sini dan ke sini yang disekat oleh membran inilah yang bisa diukur. Ini okay. Jadi konsentrasi atau C dalam elemen volume tertentu hanya berubah sebagai aliran bersih molekul yang berdifusi ke dalam atau keluar dari suatu daerah. Jadi perbedaan konsentrasi diakibatkan oleh perbedaan masukan input atau keluaran dan keluaran. Jadi di sini konsentrasinya akan berbeda dengan di sini. Seiring waktu dia itu ini donor dan di sini ada reseptor. Jadi dia itu kan konsentrasinya akan turun gitu. Seiring dengan waktu nanti dia akan semakin tidak jauh beda konsentrasinya dan nantinya sama. Sehingga konsentrasi difusan dalam elemen volume berubah seiring dengan waktu, yaitu adalah konsentrasi per perubahan waktu. Perubahan konsentrasi seiring waktu yang saya gambarkan tadi. Jadi ketika di awal dia itu ada perbedaan konsentrasi yang tinggi, seiring waktu, oke, ini adalah waktu yang meningkat ya. Ini adalah membrannya. Kemudian meningkat waktunya, dia semakin melandai, dan nantinya ketika semakin lama, maka dia akan dalam suatu kondisi yang konsentrasinya sama, seiring dengan meningkatnya waktu. Oke. Jadi, dalam kondisi tersebut, kita mengamatinya dalam bentuk apa tuh? Dalam rumus hukum Fick yang kedua, kita melihatnya dalam suatu bentuk yang lebih dinamis. Sehingga di sini sementara flux atau jumlah zat yang berdifusi berubah seiring dengan jarak dan arah. Oke, kita langsung lanjutkan. Sehingga dengan menurunkan persamaan hukum yang pertama, karena hukum kedua ini ceritanya lebih dinamis, ada perubahan per waktu. Ini adalah delta ya. Biasanya kita buat delta gini ya. Oke lah.
Pokoknya dia itu kalau ada lambang-lambang seperti ini artinya perubahan gitu. Jadi perubahan konsentrasi per perubahan waktu sama dengan konstanta difusi dalam sebuah apa nih? Itu saya kehilangan. Ya, dalam sebuah konsentrasi per jarak gitu. Jadi dari turunannya itu didapatkan seperti ini. Kemudian dari persamaan ini, dia itu hanya mewakili dalam satu arah. Lalu bagaimana kalau hukum fix kedua itu diaplikasikan dalam 3 dimensi? Maka dia akan bertambah lagi perubahannya setiap kompartemennya. Dia diperhitungkan. Namun persamaan ini tidak dibutuhkan dalam masalah difusi farmasi karena pergerakannya hanya satu arah saja sudah cukup menggambarkan kebanyakan kasus. Jadi kita kembali ke masalah farmasinya. Jadi ada suatu obat yang sudah ada di dalam suatu kompartemen gini kan ya. Kompartemen itu kita bayangkan apa ya? Di sini adalah GI, gastrointestinal. Kemudian dia itu akan melewati dan di sini adalah suatu vaskularisasi gitu. Jadi dia itu nantinya akan berpindah ke sini ya. Jadi ini sudah bisa digambarkan lewat satu arah saja. Perubahan konsentrasi difusan atau hukum fix kedua dalam satu arah saja sudah cukup menggambarkan kasus farmasi gitu. Jadi sudah bisa kita bisa memprediksi tentang bagaimana laju perpindahannya ke vaskularisasi. Dan ini juga sekalian menggambarkan fenomena absorpsi. Udah dapat toksikologi dasar kan ya, yang ADME, absorpsi, metabolisme, distribusi, eliminasi itu udah dapat kan ya. Jadi fenomena absorpsi ini bisa dijelaskan lewat difusi. Jadi hukum fix kedua menyatakan bahwa perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam daerah tertentu sebanding dengan perubahan gradien konsentrasi pada titik di dalam sistem tersebut. Jadi hukum fix pertama, kalau pertama itu adalah perpindahan berdasarkan jarak. Saya review kembali. Hukum fix pertama adalah perpindahan berdasarkan jarak. Ya. Dan yang hukum fix kedua adalah perpindahan berdasarkan suatu gradien konsentrasi seiring dengan perubahan waktu. Itu kata kuncinya. Dan nanti didapatkan suatu kondisi yang akhirnya dari sebuah difusi itu adalah keadaan tuna atau steady state atau equilibrium. Jadi pada saat percobaan difusi, larutan dalam kompartemen reseptor secara konstan dikeluarkan dan diganti dengan larut baru untuk menjaga supaya konsentrasi berada pada tingkat yang rendah atau kondisi sink. Jadi kompartemen sebelah kiri merupakan sumber kompartemen dari yang sebelah kanan yang merupakan penampung. Oke. Nih ya. Jadi ini adalah yang kita cuma mengimajinasikan aja. Ini misalnya adalah suatu usus di usus. Ini adalah donor kompartemen dan membran itu adalah sel-sel biologis kita. Kemudian reseptor kompartemennya adalah yang menerima mau dibawa kemana. Yang diterima adalah jaringan dan kemudian nantinya akan sampai ke vaskularisasi. Ini adalah reseptor kompartemen. Gitu. Dan nantinya akan ada kondisi itu. Oke, jadi ketika kita membayangkan suatu membran tidak hanya membran itu dalam sebuah lapisan tipis satu saja, tapi bisa juga dalam bentuk jaringan.
sehingga pasti ada ketebalan bariernya dan mungkin saja multilapis barier seperti pada kondisi ini. Oke, kita bahas satu-satu. Keadaan tunak. Jadi, dalam kondisi keadaan tunak itu di state artinya perpindahan gradiennya itu konstan. Jadi gradien konsentrasi difusan melintasi diafragma sel difusi ini normal bagi kurva konsentrasi untuk naik atau turun dengan tajam pada batas barier karena umumnya C1 berbeda dari C donor dan C2 berbeda dari C reseptor. Oke. Jadi biasanya akan ada perpindahan. Ini adalah kondisi difusi pertama dan ini ada kondisi difusi kedua. Oke. Kemudian ini adalah thickness of barrier-nya. Sebagai contoh, konsentrasi 1 akan sama dengan CD jika kalau K-nya dikurangi C1 dan CD bernilai 1. Jadi konsentrasi C1 ini ya akan sama dengan CD dengan ini kalau konstantanya itu bernilai 1. Artinya tidak ada perubahan difusi. Artinya membrannya itu sangat permeabel gitu. Jadi dia tidak ada perbedaan apa ya? Bahasa gampangnya loss gitu. Jadi yang di sini sama langsung bisa langsung gitu. Tapi ketika ada perbedaan kerapatan, ada barier yang memisahkan, umumnya dia akan lebih tinggi dulu di C1-nya. Dan di C2 ya karena kerapatan medianya ini juga bisa berpengaruh sehingga dia itu nantinya ketika pindah ke suatu reseptor kompartemen yang lebih encer, maka dia akan langsung akan lebih rendah lagi gini anunya. Akan memerlukan penurunan konsentrasi juga dari si bariernya ini. Pada gambar di atas menggambarkan suatu difusi tunak melalui suatu selaput tipis dengan ketebalan A. Dalam hal ini, koefisien difusi dianggap konstan karena larutan pada kedua sisi selaput encer dan konsentrasi pada kedua sisi selaput baik di CD dan CR dijaga konstan dan kedua sisi diaduk dengan baik. Difusi terjadi dari arah konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Setelah waktunya cukup, keadaan tunak akan dicapai dan konsentrasi menjadi konstan pada seluruh titik dalam selaput. Jadi keadaan tunak itu dinyatakan dengan kondisi titik-titiknya ini. Artinya ini tinggi konsentrasinya segini, ini konsentrasinya segini, ini konsentrasi C2-nya situ dan konsentrasi C reseptornya di sana. Itu semuanya stagnan, tidak ada perubahan, naik turun lagi gitu. Ketika di awal biasanya akan perlu suatu penyesuaian. Jadi di sini akan tinggi dan kemudian yang di sini akan masih sangat rendah gitu. Ketika dia sudah sampai di sini di bagian sini equilibrium dan di sini sudah equilibrium, maka dia itu akan tercapai keadaan tunak. Jadi dalam keadaan tunak, dia akan titiknya akan sama. Oke, bisa dipahami. Jadi ini adalah keadaan yang tunak sempurna. Jadi dia sudah tercapai kondisinya itu sama. Bagaimana menghitung koefisien difusinya? Jadi koefisien difusinya itu adalah seperti ini. Ada banyak rumus. Jujur saya juga bingung. Tapi tergantung dari datanya yang kita punya. Jadi misal dalam contoh kasus, tentunya akan lebih gampang kalau kita melihat kasusnya langsung. Jadi misalnya suatu steroid yang baru saja disintesis dibiarkan lewat melalui suatu membran siloksan. Membran siloksan adalah membran yang biasa digunakan untuk menguji permeabilitasnya.
mempunyai luas penampang melintang atau S sebesar ini. Kalau dalam real di lapangan, maka kita tidak akan diberikan notasi S ini apa. Yang biasanya kita ketahui adalah luas penampang melintang informasi dari suatu membran. Ketebalannya atau H sebesar ini. Kemudian dalam suatu sel difusi, suhunya adalah STP, standar temperature and pressure, yaitu 25 dengan 1 atm. Jadi dia persamaan ini sih harus dalam kondisi yang STP karena bisa dipengaruhi. Kemudian dari sana perpotongan horizontal plot Q sama dengan ms terhadap T waktu tunda diperoleh adalah 47,5 menit. Konsentrasi awal itu adalah 0,03 milimol per cm kubik dan jumlah steroid yang melewati membran dalam 4 jam adalah, jadi ini adalah data-datanya. Sedangkan kita tugasnya adalah memasukkannya ke dalam notasi perhitungannya ini. Kita belajar dari kasusnya dulu. Maka yang disuruh hitung adalah parameter parameter D dan K dan parameter permeabilitasnya, lalu koefisien difusi dan koefisien partisi. Oke, kita coba belajar. Jadi, nih, saya berikan sih. Jadi, Q itu lainnya adalah C. Q itu adalah kalau di sini perpotongan horizontal Q terhadap waktu diperoleh ada 47,5 menit. Di bentar. Jumlah steroid yang melewati membran selama 4 jam. Oke. Jadi di sini Q-nya adalah jumlah senyawa yang melewati membran dibagi dengan surface area. Jadi ini didapatkan segini dan kemudian dari rumus itu dk sama dengan Q per H dikalikan perubahan waktu. Dapatkan ini dan kemudian dt itu diambil dari perhitungan ini. dt itu adalah 4 jam dan 47,5 menit. Ya. dt itu adalah dari setiap waktu pengukuran. Jadi nanti didapatkan dk-nya berapa, p-nya berapa. Kemudian hitung koefisien difusinya. Koefisien difusinya atau D dapat diukur dengan rumus ini, yaitu adalah ketebalan dibagi dengan 6 kali waktu tunda. Jadi dia adalah segini, koefisien difusinya, dan ini adalah koefisien partisinya. Oke, dari mana sih datanya? Kita balik lagi ke sini. Oke, kita ngomongin sesuatu yang rumit sih sebetulnya, kalau menurut saya. Masih sehat kan ya? Lagi 10 menit waktu. Ya, semoga bisa. Jadi, semoga bisa membantu. Jadi kita punya kumpulan rumus di sini. Saya kumpulkan jadi satu. Ada flux difusi, ada koefisien partisi, dan ada koefisien permeabilitas. Flux difusi itu adalah kemampuannya dia melewati. Oke. Koefisien partisi adalah angka yang menentukan yang menunjukkan kemampuannya dia sini. Oke, saya ulang lagi ya.
Flux difusi adalah jumlah aliran yang ini ke sini per waktu. Kemudian koefisien partisi adalah kemampuannya dia untuk terpartisi dari suatu yang mengelompok. Misalnya di sini ada seperti ini, dan dia itu nantinya akan terpartisi, gitu, terpisahkan. Kemudian koefisien permeabilitas itu adalah kemampuannya dia untuk melewatkan suatu zat, itu bisa diukur dengan rumus ini. Dan koefisien difusi yang belum saya sebut tadi. Koefisien difusi adalah ukuran kemampuannya dia melewati berpindah. Oke, saya ulang lagi. Koefisien difusi adalah kemampuannya berpindah. Kemudian flux difusi adalah laju atau kecepatannya per waktu dari molekul yang berpindah. Koefisien partisi itu adalah bagaimana dia terpisahkan dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi dia itu akan terpartisi. Jadi kalau di sini di koefisien partisi itu digambarkan adalah fenomena yang mempengaruhi bagian C1 dengan donor. Jadi ini adalah koefisien partisinya ada di sini. Kemudian koefisien permeabilitas adalah kemampuannya dia melewati membran. Oke. Jadi penjelasannya di sini. Koefisien difusi itu adalah koefisien difusi adalah ini. Dia sama dengan balik ya rumusnya. Koefisien difusi ya, seperti itu. Kemudian fluxnya bisa diukur dari perpindahan berdasarkan jaraknya atau waktunya. Kemudian koefisien partisi itu adalah perbedaan konsentrasi dari sini ke sini. Dan kemudian koefisien permeabilitas itu adalah berdasarkan ketebalan. Yang paling berpengaruh itu adalah ketebalan. DSK. D itu adalah koefisien difusinya, S-nya itu adalah luas permukaannya, K itu adalah koefisien partisinya. Jadi semuanya itu dikalikan dengan membagi ketebalan. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini adalah kondisi kalau difusi multilapis seperti yang tadi. Tapi yang saya rasa berat konsepnya dari difusi adalah yang ini. Jadi mengetahui makna dari rumus tersebut itu yang sebetulnya susah sih. Apa yang namanya koefisien difusi, apa yang namanya flux, apa yang namanya koefisien partisi, itu harus dimaknai dulu. Karena nanti soalnya adalah seperti ini. Jadi kita diberikan suatu data, kita harus bisa menyimpulkan yang namanya Q itu apa, yang namanya D dan K itu apa, kemudian koefisien partisi itu menggambarkan apanya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kesulitan dalam memperhitungkan difusi ini. Gitu. Jadi solusi. Lanjutkan lagi sedikit, kita masih punya waktu 5 menit. Nah, lanjutkan. Jadi dari difusi obat, kita bisa menggambarkan fenomena absorpsi, ya kan? Apa bedanya absorpsi sama adsorpsi? Adsorpsi itu adalah suatu pergerakan yang molekul, misalnya dia molekulnya bulat, dia itu kalau adsorpsi itu akan menempel pada suatu permukaannya saja tanpa menembus. Makanya dia pakai huruf D. Kemudian kalau dia absorpsi, dia akan menembus. Jadi dia itu akan menembus sampai dia bisa menjadi huruf B.
Jadi adsorpsi adalah sampai menempel di permukaannya, sedangkan yang absorpsi itu sampai menembus gitu. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita mengetahui fenomena difusi dan disolusi, maka akan ada suatu pengujian, evaluasi, sediaan informasi dengan sel difusi sederhana. Jadi ada pembagian donor kompartemen dan reseptor kompartemen. Jadi di sini dimasukkan bahan aktifnya, lalu dilihat kelewatannya terhadap membran. Ini nantinya. Terima kasih jawabannya. Jadi kita bisa mengukur kemampuannya dia itu melewati sebuah barier. Dari sel difusi sederhana ini nantinya dapat diukur berapa sih konsentrasinya, dan caranya mengukur konsentrasi ya biasanya dengan instrumen-instrumen yang lain ya, seperti dijelaskan di kuliah analisis kimia atau analisis farmasi. Jadi perpindahannya ini akan menunjukkan gambaran seberapa sukses obatnya itu bisa diserap oleh tubuh gitu. Jadi itu bisa dilakukan dengan sel difusi sederhana. Untuk membantu proses perpindahannya dari donor kompartemen, biasanya akan ada dua alat pengaduk di sini. Dan kemudian ini ada tempat masukin sampel, dan ini ada tempat ngambil sampelnya. Oke, itu sel difusi sederhana, dan ada sel difusi permeasi dengan lapisan kulit. Jadi bisa di custom. Kalau yang tadi kan dengan membran yang sudah biasa digunakan, yang ini ada ya hampir sama sih, membran difusi sederhana. Oke. Jadi dia itu bisa ada bariernya itu bisa di custom, yaitu bisa gas, air, atau gel. Jadi banyak yang bisa lebih fleksibel jadinya untuk untuk bisa pengujian evaluasi difusinya. Itu saja yang saya mau sharing. Maafkan kalau masih banyak yang kurang jelas. Jadi buat saya ini adalah ilmu yang susah mengertinya, susah menjelaskannya juga. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mencoba membawanya lebih pada poin-poin pentingnya saja. Jadi kalau memang perlu kita bahas lebih dalam lagi tentang suatu kondisi-kondisi tertentu dengan yang memerlukan suatu persamaan tertentu atau equation yang lebih rumit lagi, tentunya itu adalah sesuatu yang perlukan pendalaman konsep. Jadi saya rasa sebetulnya konsepnya adalah mengetahui tentang apa sih itu difusi, apa sih itu disolusi, apa pengaruhnya dalam sediaan farmasian, dan bagaimana cara mengukurnya, dan apa faktor-faktor yang bisa berpengaruh. Jadi saya lebih suka melihatnya persamaan-persamaan ini memiliki makna bahwa ada hal yang berpengaruh yang diperhitungkan dalam mengukur hal tersebut. Jadi saya ambil hikmahnya seperti itu. Misalnya flux itu adalah perpindahan suatu massa berdasarkan waktu. Jadi yang bisa berpengaruh sana adalah jumlah massanya, luas permukaan perpindahan yang membatasi, dan dalam satuan waktu. Jadi ini cara saya mencerna persamaan-persamaan ini. Tapi kalau rumusnya saya nggak hafal sih. Saya perlu buka lagi rumusnya. Tapi saya coba memaknainya berdasarkan definisi dan pemahamannya. Misalnya difusi ini. Kemudian difusi juga bisa diukur atau
kalkulasi berdasarkan koefisien diskusi kalau sudah diketahui, dengan data dari konsentrasi satu dikurangi konsentrasi dua, konsentrasi satu dikurangi konsentrasi dua, ada ketebalan karena tubuh. Ini fleksibilitas pergerakan. Begitu juga dengan koefisien variabilitas. Ini itu sebetulnya bisa dihitung dengan berbagai macam kondisi. Jadi kalau dalam kondisi normal non sintik, maka dia perlu dipertimbangkan perpindahan donor dan reseptor. Tapi kalau dalam kondisi saya katakan atau formasi kosong di sini, maka biasanya adalah nol. Maka yang perlu diperhatikan itu adalah lebih konsentrasi di donornya saja. Maknanya bisa dihitung dengan kondisi ini. Ada yang persamaan. Jadi koefisien permeabilitas itu adalah memperhitungkan koefisien diskusi dikalikan dengan koefisien partisi dibagi dengan atau ketebalan dari bariernya yang belum ada di sini saya ini adalah barrier. Oke, ini ada pertanyaannya. Saya asumsi partikelnya terhadap di permukaan partikel penyerang sobat sedangkan absorpsi itu jauh absorpsi itu partikelnya tertahan, absorpsi itu peningkatan dan partikelnya terserap. Iya betul. Ya, terima kasih sudah menjawab. Absorpsi itu nempel di permukaan, jadi dia cuma sampai nempel sini. Kalau absorpsi itu dia sudah lewat. Untuk mudah mengingatnya, ini bentuknya seperti huruf B, absorpsi. Bentuknya seperti huruf B, absorpsi. Ada pertanyaan apa? Sebelum kita pulang. Ini sudah habis itu. Slide-nya banyak, lumayan banyak ya. Karena harus dasarkan diskusi dan diskusi. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita pulang. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Selamat sore semuanya. Semoga dalam